Hai guys, perkenalkan nama saya Depriani Ningsih dengan NIM A1C1200046. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran Microsoft. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita kelas mengirim doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa memohon agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hana, Ibu. Keterangannya apa ya? Izin, Ibu. Oke, terima kasih infonya ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai, kita dapat mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan elektron valensi suatu unsur atau golongan utama yang benar melalui diskusi kelompok atau belajar mandiri. Apakah kalian masih ingat rumus untuk menentukan jumlah maksimum elektron pada setiap suku lip? Bu, Ya, silakan Nadia. 2 pi pangkat 2. Bagus. Ternyata masih ada yang ingat ya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Yang yaitu ada dari kelompok 1 Nadia, Ayu, dan Nesa. Kelompok 2 Linda, dan Piana. Apakah udah dapat kelompok semua? Sudah, Ibu. Baiklah kalau gitu, silakan kalian duduk berkelompok ya. Baik, Bu. Sudah duduk berkelompok semua? Sudah, Ibu. Nah, setelah itu silakan kalian mengamati video yang Ibu berikan di WA group ya. Ibu bagikan videonya dulu. Baik, Ibu. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang terletak di kuliah terluar dalam suatu konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu sendiri sudah kita bahas di video sebelumnya, atau bisa disimak lagi di sini. Karena untuk menentukan elektron valensi, begitu juga dengan letak unsur dalam menentukan elektron valensi dan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita tuliskan terlebih dahulu apa itu elektron valensi. Nah, jadi elektron valensi itu adalah jumlah elektron yang terletak di kulit terluar dalam suatu konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu sendiri sudah kita bahas di video sebelumnya, atau bisa disimak lagi di sini. Karena untuk menentukan elektron valensi, begitu juga dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur, kita harus paham dulu cara menuliskan konfigurasi elektron dari suatu unsur. Oke, langsung saja. Sebagai contoh, unsur Mg dengan nomor atom 12. Coba kita tentukan elektron valensi dan letak golongan dan periodenya dalam sistem periodik unsur. Caranya, pertama kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Oke, sudah pas 12. Selanjutnya kita tentukan elektron valensinya. Kita lihat kulit terluarnya, yaitu 3s.
Nah, jumlah elektron yang ada di kulit 3s ini yaitu 2. Maka elektron valensinya itu sama dengan 2. Kemudian golongannya, ingat sebagai catatan, elektron valensi itu sama dengan golongan. Nah, karena elektron valensinya itu sama dengan 2, maka golongannya juga golongan 2, yaitu golongan 2A. Golongan ini kita tuliskan dalam angka Romawi. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, bagaimana menentukan golongannya A atau B? Oke, kita tuliskan di sini kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu jika konfigurasi elektronnya berakhir di kulit S dan P, maka ini golongannya termasuk golongan A. Kemudian jika konfigurasi elektronnya berakhir di kulit D, maka golongannya termasuk golongan B. Kita perhatikan kembali unsur Mg dengan nomor atom 12. Kita lihat konfigurasi elektronnya itu berakhir di kulit S, sehingga golongannya yaitu golongan 2A. Kemudian periodenya, untuk menentukan periodenya ini cukup kita lihat kulit terbesar dalam konfigurasi elektronnya. Nah, kita lihat kulit terbesarnya yaitu 3, maka periodenya yaitu periode ke-3. Untuk memastikannya bisa kita lihat sistem periodik berikut. Kita lihat unsur Mg itu terletak di golongan 2A dan periodenya yaitu periode ke-3. Oke, contoh selanjutnya unsur P dengan nomor atom 15. Kita tentukan elektron valensi, golongan dan periodenya. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Oke, kita tentukan elektron valensinya. Elektron valensinya itu sama dengan 5. Kenapa bisa 5? Kita tuliskan kembali kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu untuk konfigurasi elektron yang berakhir di kulit P atau D, maka untuk menentukan elektron valensinya, elektron yang ada di kulit P atau D itu kita jumlahkan dengan elektron di kulit sebelumnya, yaitu kulit S. Nah, kita perhatikan kembali konfigurasi elektron dari unsur P ini itu berakhir di kulit P. Maka untuk menentukan elektron valensinya, kita jumlahkan elektron di kulit P yaitu 3 dengan elektron di kulit sebelumnya yaitu kulit S dengan elektron sama dengan 2. Maka elektron valensinya kita dapatkan yaitu sama dengan 5. Selanjutnya golongannya, karena elektron valensinya sama dengan 5, maka golongannya yaitu golongan 5. Kemudian karena konfigurasinya berakhir di kulit P, maka golongannya yaitu golongan 5A. Kemudian periodenya, karena kulit terbesarnya 3, maka periodenya yaitu periode ke-3. Oke, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami? Silahkan ketik oke di kolom komentar jika sudah dipahami. Ketik belum jika belum dipahami. Oke, satu lagi sebagai contoh, unsur Mn dengan nomor atom 25. Kita tentukan elektron valensi, golongan, dan periodenya. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6,
6, 3S 2, 3P 6, 4S 2, 3D 5. Maka elektron valensinya itu sama dengan 7. Kemudian golongannya yaitu golongan 7B. Terakhir periodenya yaitu periode keempat. Nah, oke sahabat semua, cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sebagai bahan latihan, silahkan coba tentukan elektron valensi, letak golongan dan periode dari unsur berikut. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan KPD kepada kalian. Silahkan kerjakan sekelompok, Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Oke, waktunya telah habis ya. Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk mengemukakan hasil diskusinya kepada kelompok 1. Dipersilakan. Baik, Ibu. Di sini saya dan teman saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mengemukakan hasil diskusinya. Berdasarkan tabel, mengapa unsur dengan elektron valensi 1, 2, dan 3 itu cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, itu jawabannya karena unsur-unsur dengan elektron valensi 1, 2, dan 3 atau unsur golongan 1A, 2A, dan 3A dalam sistem periodik unsur mempunyai energi ionisasi rendah sehingga cenderung melepaskan elektron. Nah, yang untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya berdasarkan tabel, mengapa unsur dengan elektron valensi 5, 6, dan 7 cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan? Itu karena unsur-unsur dengan elektron valensi 5, 6, 7 atau unsur golongan 5A, 6A, dan 7A dalam sistem periodik unsur mempunyai afinitas elektron yang besar sehingga cenderung menarik elektron. Baiklah, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1? Saya Bu izin. Iya, silakan. Di sini saya ingin bertanya dengan kelompok 1, bagaimana dengan unsur yang elektron valensinya itu 4 untuk mencapai suatu kestabilan? Apakah melepas atau menangkap elektron? Coba jelaskan. Terima kasih. Nah, kelompok 1, apakah ada yang ingin menjawabnya? Ini menjawab, Bu. Iya, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari Ayu, itu unsur golongan 4A dengan valensi 4, yaitu ada C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Itu untuk mencapai kestabilannya bisa melepas menarik elektron. Nah, 3 unsur teratas itu cenderung menarik elektron karena cenderung bersifat non-logam, sedangkan 2 unsur terbawah cenderung melepas elektron karena bersifat logam. Sekian. Nah, benar ya, unsur golongan 4A dengan valensi 4, adapun yaitu C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Untuk mencapai kestabilannya bisa menarik elektron. 3 unsur teratas cenderung menarik elektron karena cenderung bersifat non-logam, sedangkan 2 unsur terbawah cenderung melepas elektron karena bersifat logam. Oke, silakan kelompok 1 memberi kesimpulan untuk tugas ini. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami, unsur golongan 1A, 2A cenderung melepas elektron dan unsur 5A sampai 7A itu cenderung menerima elektron. Ini Bu. Baik, terima kasih kelompok 1, beri apresiasi dulu kepada kelompok 1.
Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikutnya yang ada pada LKPD secara mandiri ya. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Baik, Ibu. Oke, waktunya telah habis ya. Siapa yang ingin maju ke depan untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Sini ya, Bu. Iya. Baik, bagus. Terima kasih ya. Apakah ada yang dapat jawaban yang berbeda? Tidak ada, Bu. Ya, betul ya jawaban dari sahabat ini. Beri hapus dulu Pak ya. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin maju lagi untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan lagi. Oke, terima kasih ya. Sama, Ibu. Yang lain, apakah jawabannya masih sama atau berbeda? Sama, Ibu. Oke, benar ya yang jawaban dari Ayu. Beri hapus dulu padanya. Nah, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari tugas barusan? Bu, Ya, silakan dia. baik, terima kasih, Bu. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah untuk menentukan elektron valensi dari suatu unsur golongan utama Li dan Mg dengan menghitung konfigurasi elektron suatu unsur terlebih dahulu. Lalu diambil dari kulit terluar atomnya, yaitu kalau M itu sama dengan 1 dan Mg itu sama dengan 2. Oke, beri hapus dulu pada Nadia. Selanjutnya dikerjakan soal pada bagian esai yang ada pada LKPD ya. Ibu tunggu selama 2 menit. Baik, Ibu. Ya, waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan tugasnya. Baik, Ibu. Ibu. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan kalian kerjakan tugas halaman 40. Baik, Bu. Pembelajaran kita telah habis ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini.